Pemirsa, penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo. Penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri juga menuai sikap pro dan kontra. Sementara di parlemen, fraksi Demokrat meminta agar kegiatan fit and proper test dihentikan. Benarkah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka suap sangat bermuatan politis? Lalu tepatkah langkah penetapan tersangka ketika seseorang sedang dicalonkan sebagai pejabat publik? Membahas hal ini kita akan berbincang dengan Johnny Plate, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, bersama pengamat politik Yunarto Wijaya, dan sementara di line telepon kita juga telah bergabung Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Saya ke Pak Johnny dulu. Pak Johnny, ini nampaknya kalau kita bicara soal apa yang terjadi di parlemen hari ini, besok paripurna akan meloloskan Budi Gunawan. Ya, paripurna besok pagi jam 9 pagi dimulai sesuai undangan rapat paripurnanya. Nah, prosesnya itu diawali dari surat Presiden Jokowi tanggal 9 Januari yang mohon untuk persetujuan terhadap calon tunggal. Calon tunggal ya. Padahal calon sebetulnya tunggal. Di Kompolnas itu ada beberapa calon, sebetulnya 5 kalau saya tidak salah. Iya betul. Tapi calon tunggal juga bukan hal baru dalam pencalonan Kapolri. Sudah beberapa kali sebelumnya juga itu calon tunggal, dan itu menjadi kewenangan Presiden untuk mengusulkan satu. Dan Presiden mengusulkan satu, atas dasar surat Presiden itu dilakukanlah rapat Badan Musyawarah di DPR RI yang menetapkan menugaskan Komisi 3 untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakannya. Dan itu sudah mereka lakukan. Dan hasil keputusan tadi di sidang pleno Komisi 3, 9 fraksi menerima dan menyetujui usulan Presiden. Sehingga besok itu dapat dibawa ke sidang paripurna jam 9 pagi. Kalau kita bicara soal uji kepatutan dan kelayakan ini, fit and proper test ini, Pak Joni, itu sebetulnya apa sih yang yang ingin digali, dan dari mana saja informasi yang dikumpulkan oleh DPR? Oke, itu saya kira prosesnya panjang. Itu diawali dari kalau bisa diringkas, Pak Joni. Proses seleksinya Kompolnas. Ya, Kompolnas sudah melakukan seleksi, uji semuanya data, termasuk data-data yang terkait dengan kekayaannya. Lalu Presiden juga sudah mengujinya, dikirim ke DPR. DPR menguji kepatutannya itu tadi atas dasar visi dan misi calon. Hanya visi dan misi? Visi dan misi calon. Jadi artinya pada saat DPR tidak memerlukan adanya informasi atau masukan dari publik lain, di luar dari Kompolnas dan juga dari pasti Presiden? Itu menjadi masukan DPR. Di dalam uji kepatutan tadi, itu justru pertanyaan pertama itu terkait dengan keputusan penetapan tersangka oleh KPK. Dan itu tadi dilakukan juga secara terbuka, ya rapat terbuka. Dan DPR hanya menerima pernyataan dari Budi Gunawan. Dan DPR menerima penjelasan Pak Komjen Budi Gunawan. Mengapa? Karena juga itu dilengkapi dengan data-data yang dikeluarkan oleh lembaga negara juga. Ya, artinya dari satu sisi saja ya, dari Budi Gunawan saja. DPR melakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan. Ya, dan informasi dari Budi Gunawan yang disampaikan juga berupa kertas tertulis, surat tertulis yang juga sudah disampaikan kepada Kompolnas dan Presiden, dan itu diterima sebagai dokumen resmi negara. Iya, artinya DPR tidak merasa untuk meminta keterangan dari pihak yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam kasus ini DPR tidak melakukan itu tadi. Mengapa? Karena tidak disyaratkan oleh undang-undang juga itu. Yang DPR lakukan adalah meminta keterangan dari Kompolnas, apakah juga menjadi syarat dalam undang-undang? Kan Kompolnas sudah memberikannya kepada Presiden. Sudah diberikan kepada Presiden. Dan sejauh ini yang dilakukan oleh DPR adalah sesuai prosedur dan aturan. Dan aturan dilakukan oleh Presiden itu, oleh DPR itu sama sekali sesuai dan tidak melanggar aturan. Memang itu. Tidak ada prosedur yang dilanggar dalam hal ini. Tidak ada prosedur yang dilanggar. Mas Toto, ini apa yang Anda tangkap dari peristiwa yang terjadi kemarin dan hari ini sebetulnya? Proses politik yang terjadi seperti apa? Ada 3 pertanyaan besar lah minimal yang muncul di hadapan publik ya. Pertama, pertanyaan kepada Presiden langsung. Di tengah euforia yang begitu besar dan diferensiasi seorang Jokowi yang memiliki metode transparansi ketika memilih menteri, kenapa kemudian sekarang seperti mengalami sebuah blunder yang itu seperti mendekonstruksi apa yang dia bangun pada saat pemilihan menteri. Yang pertama. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan lain, apakah betul ini Presiden boneka, apakah kemudian betul dia komitmen terhadap korupsi, itu pertanyaan pertama kepada Pak Jokowi. Dan yang pertanyaan selanjutnya juga adalah kemungkinan ada tekanan agar Budi Gunawan untuk ditetapkan sebagai
calon Nah, itu Kapolri. pertanyaan kedua. Pertanyaan bukan hanya kepada Pak Jokowi, pertanyaan juga muncul misalnya masih dalam konteks hubungan eksekutif dengan legislatif, kenapa kemudian legislatif meneruskan fit and proper test? Nah, itu mungkin lebih mudah dijawab karena memang secara tata negara dan sistem politik mereka hanya bisa meneruskan. Walaupun ada yang mengatakan secara etika bisa saja DPR kemudian meminta untuk diundur fit and proper test atau meminta penggantian orang atas dasar ketetapan KPK. Atas undang-undang sebetulnya ada waktu 20 hari sebetulnya kan? Ada waktu 20 hari untuk kemudian itu. memberikan jawaban dari surat yang diberikan oleh Presiden paling lambat. Yang ketiga tetap kita juga ada beberapa yang mempertanyakan pada KPK. Ini sebuah misteri juga. Ada yang mengatakan terlepas sebuah kredibilitas yang diakui oleh publik, tapi momentumnya dirasakan oleh nalar publik ini entah terlalu tergesa-gesa atau sangat bernuansa politis karena kemudian betul-betul tepat sekali pada saat penentuan fit and proper test. Ini hal-hal yang harus dijawab oleh bahkan Pak Mahfud MD mengatakan apa yang dilakukan oleh KPK ini sangat luar biasa sebetulnya. Sangat luar biasa. Menentukan menetapkan seorang tersangka pada saat seorang akan ditetapkan sebagai calon Kapolri. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Joni dan Mas Toto.